Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang saya hormati Ketua GP Ansor Kabupaten Lebak beserta anggota yang ada di bawah naungannya, yang mudah-mudahan Allah selalu meridhoi perjuangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat bisa menikmati kehidupan di negeri yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Sayyidul makhluqati wal mawjudat, baginda agung Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pancasila diusung oleh para ulama. Pancasila dirancang oleh para tokoh nasionalis. Pancasila adalah hasil ijtihad antara ulama dan tokoh nasionalis. Dan Pancasila adalah hadiah dari umat Islam untuk Indonesia tercinta. Namun pada waktu ini, menurut saya, Pancasila antara ada dan tiada. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Pancasila ada di dalam tulisan, Pancasila ada di dalam lisan, namun Pancasila belum ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila butuh pengamalan, bukan hanya hafalan. Pancasila butuh praktek, bukan hanya teori saja. Seperti apakah pengamalan Pancasila dan bagaimanakah? Dalam pidato kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang pengamalan Pancasila. Pancasila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Poin ini mengajak kita untuk bertuhan. Lalu bagaimanakah pengamalannya? Pengamalan poin pertama ini yaitu dengan cara kita mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan menambahnya nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur, tidak syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka ingatlah Allah mempunyai azab yang sangat pedih. Maka dengan cara kita bersyukur, maka kita telah mengamalkan poin Pancasila yang pertama. Dan bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan daripada poin Pancasila yang pertama ini. Apa itu kufur? Mengapa kufur disebut dengan pelanggaran Pancasila? Kufur adalah merasa kekurangan meskipun sudah berkecukupan ataupun lebih dari cukup, hingga akhirnya ia mengambil hak orang lain, seperti contohnya koruptor. Koruptor adalah pelanggar poin Pancasila yang pertama. Poin Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin ini mengajak kita untuk hablum minan nas, berhubungan dengan manusia. Seperti apakah pengamalannya? Pengamalannya yaitu dengan cara kita saling tolong menolong, memberikan bantuan di saat orang membutuhkan bantuan, dan yang lain-lain. Lalu siapakah pelanggar poin Pancasila yang kedua? Poin pelanggar Pancasila yang kedua adalah mereka yang tidak suka dengan tolong menolong, mereka yang tidak mencintai sesama manusia, antar manusia warga Indonesia ataupun yang lainnya. Poin Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia
persatuan Indonesia. Poin ini mengajak kita untuk bersatu tanpa membedakan perbedaan yang ada. Sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda. Lalu siapakah pelanggar poin Pancasila? Yang ketiga ini, pelanggar poin Pancasila yang ketiga yaitu mereka kaum-kaum intoleran yang membedakan perbedaan yang ada hingga akhirnya memecah belah negara Indonesia ini. Poin Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin ini mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan berdiskusi untuk mencari solusi. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemi, utamakan musyawarah untuk kemaslahatan negeri ini. Karena musyawarah akan memecahkan masalah yang ada. Musyawarah. Dalam musyawarah kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, karena itu adalah salah satu daripada kebijakan musyawarah. Lalu siapakah pelanggar poin Pancasila yang keempat? Pelanggar poin Pancasila yang keempat adalah mereka-mereka yang tidak mau diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Mereka-mereka yang kepinginnya sendiri-sendiri, tidak mau berdiskusi. Poin Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu adil? Semua manusia mungkin meneriakan adil, tegakkan keadilan, tapi apakah itu adil? Adil menurut secara bahasa adalah wada'u syai'in fi mahallih, menempatkan suatu perkara pada tempatnya, menempatkan hukum pada tempatnya, menempatkan semua barang pada tempatnya. Seperti contoh ketika kita menjadi hakim, kita menegakkan hukum, maka ketika hukum tersebut harus jatuh kepada ke atas, kepada yang di atas, maka kita jatuhkan kepada yang di atas, jangan pada yang di bawah. Hukum itu harus tajam ke atas, tajam ke bawah, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah adil, itulah yang dinamakan adil. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan ketika kamu dan apabila kamu menghukumi di antara manusia, maka hendaklah kamu menghukuminya dengan adil. Kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah Pancasila butuh pengamalan. Untuk itu, dengan semangat juang kemerdekaan, marilah kita amalkan, marilah kita terapkan poin-poin Pancasila, nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berkata, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Semakin kita cinta tanah air, maka semakin bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sebagai warga Indonesia cinta tanah air. Hubbul watan minal iman, NKRI harga mati, tidak bisa ditawar ataupun dijual beli. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan adalah kesalahan saya, dan apabila ada hal yang benar ada dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.